Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku, pendengar, pemirsa yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita potensi yang begitu besar. Baik itu potensi kebaikan, adapun begitu juga dengan potensi keburukan. Karena manusia Allah berikan akal, berikan hawa nafsu. Sebenarnya akal cenderung kepada hal-hal yang baik. Maka manusia Allah berikan potensi baik itu. Ketika Nabi Adam Allah turunkan ke surga, maka Nabi Adam sudah memberikan potensi-potensi yang baik. Ketika diturunkan dari surga, Nabi Adam tidak berdendam dan tidak marah. Beliau menyalahkan dirinya sendiri dan bertobat kepada Allah. Artinya apa? Ada potensi kebaikan dalam anak cucu Adam. Namun ada kalanya potensi-potensi kebaikan kita itu terhalang oleh beberapa sifat atau tabiat yang ada pada diri kita sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Seandainya manusia itu tidak memiliki yang 5 perkara di dalam dirinya, tentu mereka itu soleh semuanya. Nah, artinya ada 5 hal, ada 5 faktor penyebab kesolehan kita terhambat. Apa saja? Ya, yang pertama adalah qanaatu bil jahli. Kenapa tidak bil jahla atau bil jahlu? Karena ada harap jer tentunya ya. Kalau bagi ahli ilmu sudah paham, ada kata bi, ya, itu harap jer. Al-qana'atu bil jahli ini maksudnya apa? Ya, merasa puas dengan kebodohan dirinya. Artinya orang ini ibadah, sholat, puasa, tetapi dia malas menuntut ilmu karena dia sudah merasa cukup dengan ilmunya. Beda ketika kita qana'ah dalam urusan rezeki, itu bagus. Artinya menerima apapun yang Allah berikan dalam urusan rezeki, itu qana'ah. Tapi dalam urusan ilmu, ya harus terus kita maju. Jangan sampai kita untuk urusan dunia dikejar, tetapi untuk urusan agama kita abaikan. Nah, dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin fid dunya wa jahilin fil akhirah. Allah amat murka terhadap orang yang mahir dalam urusan ilmu dunia, tetapi dia bodoh dalam urusan ilmu agama. Nah, dunia dikejar terus ya. Ingin mendapatkan kalau perlu S1, S2, S3, S-teler ke sana ya, sampai doktor, profesor lah mungkin. Padahal ada yang harus kita pelajari sesungguhnya apa? Agama ini. Ya. Kalau ilmu itu bisa habis saja. Ketika kita sudah jadi doktor, profesor, kita habislah ilmunya sampai di sana. Tapi ilmu agama, ilmu akhirat, meskipun kita mungkin dalam keadaan seperti itu, akan tetap bermanfaat ketika kita sudah mengamalkannya. Nah, maka kita perlu kembali. Jangan sampai kita perlu kaji kembali, mengkaji ulang diri kita. Jangan kita merasa puas dengan amal ibadah yang kita miliki saat ini. Saya sudah ahli tahajud kok. Saya sudah ahli sedekah. Saya sudah ahli duha. Sementara ilmunya kita tidak cas lagi. Padahal ilmu itu perlu dicas terus. Jangankan yang mungkin belum tahu, yang sudah tahu pun kadang hilang. Ya. Hilang kalau kita tidak mutalaah, kalau kita tidak ulang kembali murajaah, atau mungkin hilang dengan pandangan-pandangan, dilihat dengan pandangan. Maka teruslah menuntut ilmu sampai potensi kesolehan kita terhambat. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Kesolehan kita itu akan terhalang tatkala seseorang rakus dalam urusan dunia. Apakah tidak boleh cinta dunia? Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu rakus. Kalau sudah rakus, maka orang bisa menghalalkan segala macam cara. Sebenarnya dia cukup makan, beli baju. Untuk kebutuhan primernya saja cukup. Namun sekarang kan sudah berubah zamannya. Kalau dulu mungkin kebutuhan primer, sekarang ditambah dengan kebutuhan pamer. Ya. Biasanya makan, sebelum makan baca bismillah. Sekarang sebelum makan difoto dulu, saya sedang makan di restoran ini. Artinya bergeser gitu. Nah, jadi kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, inginnya dipuji, ya. Bukan ingin mendapatkan keberkahan, mungkin itu nomor sekian, inginnya dipuji, ingin diakui, ingin merasa eksis di hadapan orang.
Nah, inilah yang buat orang kalap mata. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kita akan lanjutkan yang ketiganya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.